mungkin saya akan perkenalkan kan kami dari Dinas Pendidikan yang terdiri dari tim dari GTK yang diwakili saya sendiri dan Jagung, dan tim dari kepegawaian yang diwakili oleh Bapak Ajar ini selaku partner kerja yang luar biasa mungkin Bapak Ibu, dan dari tim perencanaan diwakili oleh Ibu Astri dan Ibu Ika. Di sini kami berusaha untuk memberikan sinyal atau memberikan briefing atau memberikan info terlebih dahulu terkait apa yang akan dilaksanakan oleh BKD. BKD akan melaksanakan hal yang sama, DES, terkait posisi breakdown dari input PRK yang sistemnya berbeda dengan sistem sebelumnya. Nanti mungkin Bapak Ibu akan ada arahan-arahan dari para ahlinya yang melakukan yang menguraikan mekanismenya, arahannya. Dari kepegawaian ada Pak Arhad dan dari perencanaan ada Bu dan Bu Ika. Untuk mempersingkat waktu, Bu Astri mungkin silakan. Sekarang kita polanya beda, kita jelaskan dulu dari awal, dari dasar nanti ke atas. Itu mungkin Bu Astri mungkin dan tepat gitu silakan. Baik, terima kasih Pak Firman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Astri Dewi Lestari, Bapak Ibu, sebagai Jagung Perencana Ahli Pertama di Dinas Pendidikan. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi kinerja di satuan pendidikan ya, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, kami dari tim perencanaan telah menyusun kinerja-kinerja apa saja yang nanti yang akan diampu Bapak Ibu. Dan untuk cascading atau pohon kinerja ini kami susun bersama dengan tim-tim yang diantaranya kemarin itu ada dari MKKS, MKPS, perwakilan dari kepala sekolah, guru, sampai dengan pelaksana di tata usaha di lingkup satuan pendidikan. Dan adapun cascading atau arsitektur yang sudah disusun ini telah mendapat persetujuan dari biro organisasi. Dan untuk kinerja Bapak Ibu sendiri, mungkin untuk tahun ini sebenarnya sudah kami tentukan, hanya saja mungkin ada satu poin yang masih belum ada, yaitu terkait dengan target kinerja Bapak Ibu. Mungkin karena dari sini, kenapa sih kita harus nyusun cascading atau arsitektur ini? Karena berdasarkan Permenpan 89 tahun 2021 terkait penjenjangan kinerja, bahwasanya kinerja setiap individu itu harus selaras dengan kinerja instansinya Bapak Ibu secara berjenjang. Maka dari itu, untuk kinerja Bapak Ibu harus selaras atau mendukung ke kinerja di atasan kita gitu. Dalam hal ini mungkin nanti kinerja Bapak Ibu itu harus mendukung kinerja gubernur, kepala dinas, seperti itu Bapak. Dalam hal ini untuk sasaran kinerja gubernur itu yaitu meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan. Nah, sasaran gubernur ini diturunkan secara berjenjang kepada sasaran kinerja kepala dinas. Untuk di sasaran kepala dinasnya sendiri itu meningkatnya aksesibilitas, mutu, serta tata kelola pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan layanan khusus. Di mana untuk mencapai sasaran kinerja ini ada 4 alat ukur Bapak Ibu, atau yang dinamakan dengan indikator. Ada alat ukurnya, ada terkait dengan APM, nilai mutu, dan satu lagi terkait dengan IKM. Nah, di mana sih untuk letak Bapak Ibu untuk di satuan pendidikan? Untuk kinerja di satuan pendidikan itu
secara cascading itu berada di bawah KCD Bapak Ibu, secara berjenjang. Dari kepala KCD, di bawahnya itu ada JF pengawas, ada kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah itu ada JF arsiparis atau ex Kasubag TU, ada guru dan di bawah kepala sekolah itu ada JF arsiparis dan guru. Nanti di bawah JF arsiparis itu ada pelaksana tata usaha. Dan untuk guru itu hanya saja untuk di guru itu nanti ada dua pembeda ya Bapak Ibu, ada guru mata pelajaran dan ada guru bimbingan konseling. Nah, berdasarkan kemarin hasil konseling kita penyusunan kinerja, untuk guru itu ada sekitar 9 tugas tambahan Bapak Ibu. Ada yang menjadi wakasek kurikulum, ada wakasek sarpras, ada wakasek kesiswaan, wakasek kehumasan, dan atau hubungan industrial, ada yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, ada yang menjadi tambahan kepala laboratorium atau bengkel, ada yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, pembina eskul, sama kepala prodi. Nah, ini kinerja ini sudah kami susun dan sudah kami tentukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi menyusun sasaran kinerja apa saja yang harus Bapak Ibu laksanakan pada tahun 2023 ini. Jadi untuk penyusunan sasaran kinerja untuk sasaran kinerja Bapak Ibu sendiri yang tadi telah saya sampaikan di awal, Bapak Ibu hanya diminta untuk menyiapkan targetnya Bapak Ibu. Kami sudah susun ke dalam format SKP. Nanti mungkin kami share Bapak Ibu filenya. Dan nanti untuk ditindaklanjuti, Bapak Ibu hanya perlu pengisian targetnya Bapak Ibu. Untuk rencana hasil kerjanya sudah kami susun. Mungkin nanti ada sedikit tambahan terkait mungkin nanti Bapak menjadi guru kelas berapa, mata pelajaran yang Bapak berikan terkait mata pelajaran apa. Cuma di sini yang ditekankan terkait targetnya. Dalam penyusunan target yang harus diperhatikan Bapak Ibu yaitu terkait dengan indikator dan satuannya Bapak Ibu. Di mana untuk target itu harus sinkron terkait dengan indikator dan satuannya. Ketika indikatornya terkait dengan jumlah rencana pembelajaran, satuannya dokumen, berarti berapa dokumen yang akan dihasilkan dokumen rencana pembelajarannya. Misal jumlah rencana pembelajarannya tuh nanti ada 1 dokumen, berarti nanti Bapak Ibu tinggal tulis saja 1 dokumen. Terus selanjutnya jumlah siswa yang nantinya ditargetkan mendapatkan nilai minimal 60, satuannya siswa. Nanti Bapak Ibu tinggal targetkan berapa siswa yang sekiranya nanti Bapak targetkan mendapatkan nilai 60. Nah, seperti itu. Nanti yang harus diperhatikan sinkronisasi antara indikator dan satuannya. Jangan sampai ada indikatornya jumlah siswa tetapi target satuannya misal 1 laporan, 1 dokumen, itu Bapak Ibu tidak sinkron ya Bapak Ibu. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Firman. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Astri atas sedikit gambaran dasar dari penginputan SKP kehidupan guru. Jadi mungkin Bapak Ibu saya tekankan kembali nanti untuk proses pandang pembedaan sekarang dan dulu, mungkin dari tim kepegawaian Pak Akhir akan sedikit banyak memberikan gambarannya Pak. Jadi yang saya tekankan di sini, kegiatan ini dilaksanakan ini sebagai pemberi sinyal atau
penyampaian informasi terlebih dahulu dari kita Dinas Pendidikan terkait apa yang akan kita hadapi ke depan. Maksudnya begini, nanti BKD itu akan melaksanakan Zoom meeting dengan KCD dengan asumsi targetnya GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, untuk menginput, tapi pola inputnya beda dengan yang dulu. Sekarang lebih ke lebih ke menyambung dari bawah ke atas gitu Bapak Ibu, dan kemungkinan sekarang bakal nyambung juga dengan pola TRK dan lain sebagainya. Untuk penjelasan itu mungkin mohon izin lanjut Bapak Inhar dari tim kepegawaian, apakah sudah hadir? Izin. Oke, ya siap. Terus lanjut mungkin Bapak Ibu nanti sama Bapak Ajar yang lebih matangnya mungkin. Silakan Pak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sebetulnya yang lebih tahu itu sebetulnya fasilitator KCD ini yang paling hebat itu fasilitator KCD. Nah, saya hanya sedikit menambahkan saja terkait Jadi sebetulnya jangan terlalu kaget dengan apa yang kita lakukan sekarang. Apalagi terkait dengan SKP, jangan sampai berpikiran ini akan seperti apa lagi gitu SKP, atau saya harus ngapain lagi. Nah, sebetulnya secara dasarnya SKP tahun sekarang dengan tahun kemarin itu tidak jauh berbeda. Bahkan BKD juga sudah menyampaikan barusan saja dari BKD, sebetulnya SKP-nya guru itu akan lebih mudah karena semua template-nya sudah disiapkan dan Bapak dan Ibu hanya mengisi target saja, dan target itu pun saya yakin Bapak dan Ibu yang lebih hafal gitu. Saya ngajar kelas berapa, jumlah yang saya ajar berapa, dan ya target itu saya yakin Bapak dan Ibu yang lebih hafal. Jadi untuk saat ini Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan lagi apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih yang harus kita laksanakan untuk mendukung ibunya Pak Kadis, sasaran kinerjanya Pak Gubernur gitu. Jadi Bapak dan Ibu hanya menyiapkan berapa besar atau berapa persen target yang harus diisi nanti di template SKP yang sudah disiapkan. Mungkin nanti lebih jelasnya kami juga akan melaksanakan sosialisasi khusus untuk pengisian, karena saya yakin kalau hanya bincang santai seperti ini sih agak pasti banyak berpikir, kumahanya kok. Tapi mungkin nanti kalau sudah masuk ke aplikasi itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Kan lebih mudah untuk mencernanya gitu. Oh, ternyata gampang, ternyata kayak gini gitu. Kalau sekarang sih pasti dengan bayangan yang tadi ada pohon kinerja lah, ada apa, itu akan kemana-mana pemikirannya gitu. Ya, hanya betul. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah khawatir, nanti juga kita akan melakukan sosialisasi untuk pembuatan atau pengisian sasaran kerja Bapak dan Ibu langsung dengan prakteknya, langsung bisa dengan membuka aplikasinya. Nah, tapi saya sedikit mengingatkan Bapak dan Ibu, karena hari ini kita sudah mulai pengisian SKP itu khusus untuk pelaksana yang ada di kami Bapak dan Ibu, bukan untuk GTK. Jadi jangan sampai udah mulai nih Jadi untuk yang di GTK nanti kita akan informasikan lebih lanjut, akan kita edarkan kapan GTK akan melakukan penginputan SKP. Jadi jangan sampai pengumuman yang ada di TRK Bapak dan Ibu itu takutnya pengumuman yang ada di TRK kami ada juga di TRK Bapak dan Ibu gitu. Jadi sekali lagi untuk pengisian SKP-nya atau pembuatan sasaran kinerja guru itu belum dimulai. Yang sekarang lagi berjalan itu pengisian SKP untuk kami yang ada di Induk Bapak dan Ibu dan yang ada di KCD. Itu saja Kang.
Ya, Pak Hajar, alhamdulillah itu mungkin salah satu sudut pandang dari kepegawaian. Jadi poinnya Bapak Ibu, don't panik. Tadi kadang aku pengajar kayak guru. Nah, dia sini tadi masuk pendidikan teh, Bapak Ibu. Ya, nyantai Bapak Ibu, nyantai. Jadi gambarannya ini dalam langkah penyamaan frekuensi antara guru, OCD, dinas, dan BKD. Sementara BKD akan melaksanakan konsen kepada GTK setelah non GTK. Semua OPD itu sudah clear. Kalau saya lihat sedikit saya gambarkan Bapak Ibu, karena kemarin tim kita juga mengikuti Zoom dengan BKD. Kalau saya lihat mungkin saja di luar guru lebih rumit. Kenapa lebih rumit? Karena banyak atasan langsung yang dilebur menjadi jagung. Sehingga dalam proses penguraian tugas atau penguraian sasaran kinerja itu harus dibuktikan dengan evidence SKT dulu, Pak. Wah, kabayang lamun KCD 11 sudah aya SKT guru matematik KCD. Waduh, ampun pelajar ya kalah. Jadi gambarannya memang betul kata Pak Ajar tadi dan Ibu Astri. Masih ada waktu setengah jam ya, Bu. Ibu Astri. Jadi Bapak Ibu tinggal hanya input. Prinsip sederhananya begini, Pak. Guru matematik yang di Raja Polah dan guru matematik yang ada di SMA 1 Tarogong pada prinsip tusinya sama. Hanya saja targetnya yang berbeda. Kenapa targetnya berbeda? Jelas beda apa? Orang kemudian juga kan sama semua. Mungkin yang di Raja Polah lebih banyak daripada yang di Tarogong. Ataupun sebaliknya gitu. Sehingga dalam proses penginputan nanti itu disesuaikan dengan kondisi existing yang ada di lapangan. Nah ini gambaran khususnya, ini tusi khususnya. Sekarang saya mungkin yang akan izin share screen, saya akan berusaha untuk mengangkat isu-isu yang sedang berada di lapangan nih Pak, terkait isu apa saja. Oke. Izin bertanya boleh Pak Firman? Nanti di akhir mungkin. Oke, siap. Ibu resen aja dulu. Sehingga nanti pola khusus yang tadi pemikiran khusus yang tadi teman-teman dari Disi sampaikan, saya gambarkan secara umum. Nah, ini pada prinsipnya gini ya Pak Bu. Kita yang pendidikan mengambil perlu atau mengambil akal dari poin ini bahwa dari proses jabatan yang fungsional dulu dalam proses melaksanakan tugas itu berpedoman kepada Permendikbud ini kan tahun 2018 bahwa yang inti akan mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi. Setelah guru melaksanakan kewajiban, tentunya guru harus punya haknya dong. Karena guru sudah melakukan kewajibannya. Secara sudut pandang awal, kita itu melihat dari Undang-Undang Nomor 14 di 2005 yang isinya itu guru harus memulai penghasilan, pastinya gaji dan tunjangan. Selain memperoleh penghasilan, dia harus mendapatkan promosi dan penghargaan. Dalam poin 2 ada penekanan kepada poin penghargaan ya Bu. Penghargaan yang pemerintah baik pusat atau berikan kepada guru. Yang selanjutnya juga memperoleh pelindungan dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan potensi. Penjabaran dari poin 2
dalam penghargaan saya mengambil regulasi dari peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000. Ini konteks kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kinerja, atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Jadi pangkat adalah pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja dan pengabdian yang telah Bapak Ibu berikan kepada Jawa Barat dan Indonesia. Sekarang ya lebih umum naik ke lima lebih atas. Saya akan berusaha untuk menggambarkan dari start sampai finish Bapak Ibu. Dari start di sini muncul kebutuhan. Secara kebutuhan di sini terjadi penambahan kebutuhan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk pemenuhan guru di 2022 terjadi signifikan pada saat naik tahun menjadi 2023. Dulu 2022 kebutuhan guru itu 46, sekarang menjadi 56. Dasarnya dari mana Provinsi Jawa Barat butuh guru? Karena ada murid yang harus belajar. Terus dasarnya mapel apa yang Jawa Barat butuhkan itu dilihat dari kurikulum yang sedang dipakai. Saya analisa ada beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum ke-13. Salah satu contoh mungkin kurikulum ke-13. Kelas 3 mungkin terakhir muncul kurikulum ke-13. Kelas 2 ini fase kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di kelas 1 ini baru murni menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dasar kurikulum Merdeka Belajar di situ terlihat ada mapel wajib, ada mapel pilihan. Nah, analisa kami dari GTK terjadi pembengkakan guru dalam proses dalam hal mata pelajaran di poin mapel pilihan. Banyak murid yang memilih mapel A, sementara di mapel A ketersediaan gurunya sedikit, tapi tulisnya nambah 4 Bu. Yang terakhirnya kebutuhan naik. Itu proses pengadaan. Naik ke atas, Pak Bu. Nah, ini judul yang agak seksi nih yang sekarang saya bahas nih Pak Bu, terkait pangkat dan jabatan. Oh iya, benar Pak Firman. Ini saya punya teman dan punya part dari naik. Terus saya juga mau naik ke Madya sama dari 2019 atau dari 2020 kok nggak naik-naik, kenapa sih maksudnya di mana gitu. Di saat saya membahas pangkat, di saat itu pangkat dan jabatan Bu, ini akan inline atau tegak lurus dengan hadirnya formasi dengan bahasa yang sudah beredar di guru-guru mungkin rumahnya belum ada. Rumahnya di 2001 itu bagaimana tuh ayah terus di sini kita menggawe itu segala ya teh. Oke, ada mungkin pasti salah satu guru yang merasa kok nggak ada tindak lanjut, kok nggak ada kabar. Disinilah mungkin momennya Bapak Ibu. Selain informasi, ini juga berpengaruh terhadap proses penganggaran. Dari 36.000 kebutuhan guru yang baru tertutup oleh ASN dalam hal ini PNS dan P3K di luar pengangkatan kemarin itu 31 Pak, sehingga menyisakan 25.000 formasi kebutuhan guru di unit pendidikan yang notabene itu diisi oleh non-ASN. Kalau diisi oleh non-ASN, hubungannya dengan ini Pak Bu, Dapodik, KPG, Cerdik, update Dapodik, permajaan itu Dapodik lebih luas lagi mungkin. Kalau dilihat dari sudut pandang Dapodik bukan 56, tapi hampir di angka 100.000 berapa gitu untuk data Dapodik. Oke, kita lanjut. Dari pangkat ke pengembangan karir, ada juga pola karir, masuk kita ke poin informasi. Nah ini nih Bapak Ibu,
yang tadi khususnya lebih dibahas. Jadi khususnya dibahasnya di awal. Di sini ada penilaian kinerja Pak Bu. Yang di dalamnya itu merupakan satu implement dari pelaksanaan penilaian kinerja adalah SKP yang nantinya dijadikan dasar untuk penggajian dan tunjangan. Ini kan mana Bu? Maaf saya mute ya Bu. Saya lanjut. Kemudian gaji dan tunjangan yang pada akhirnya, ini include tadi di poin H penghargaan. Pada prinsipnya, kalau Provinsi Jawa Barat harus memberikan penghargaan kepada guru, pertanyaannya, guru mana yang harus dihargaan? Maksudnya begini Pak, bukan begitu. Guru yang mana yang harus diberikan penghargaan? Dalam konteks kinerja ya Pak, saya ambil dua contoh soal, ada guru A dan guru B. Si guru A itu dalam proses mengajar sangat konsen di poin-poin ini Pak Bu, menjadi pengajar, membimbing dan seterusnya, sehingga tidak terlepas dari Permendikbud 15 2018. Sehingga yang pada akhirnya dengan pola guru menggunakan pola mengajar yang fokus ke sini menghasilkan murid yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, murid yang tadinya pemalu menjadi pemberani. Dengan pola itu menghasilkan juga murid-murid yang masih bisa tingkat kabupaten, provinsi, nasional, mungkin internasional. Dibanding itu guru A ya Pak, dibandingkan dengan guru yang B. Si guru B, saya yakin ini di Jawa Barat nggak ada. Kita sebut di negara mana lah. Guru B ini kalau ngajar masuknya cuma ngasih tugas, nggak pernah ngejelasin, nggak pernah ngebimbing, nggak pernah mengarahkan, nggak pernah menilai, apalagi mengevaluasi. Kalau orang masuknya cuma ngasih tugas, kalau sudah kumpulkan, KM periksa, kalau sudah berikan lagi, nanti pas begitu proses penilaian, ya mungkin mengarang gitu, itu akan menghasilkan dari dua pola tersebut, itu akan menghasilkan output murid yang sangat jauh berbeda Pak. Oke, setelah saya menggambarkan poin itu, apakah dalam poin penghargaan provinsi harus sama memberikan penghargaan guru A dan guru B? Kalau provinsi memberikan penghargaan yang sama, saya yakin provinsi nggak fair dalam proses memberikan penghargaan. Nah, ini sudah jelas tadi, pola pembelajarannya berbeda. Yang pada akhirnya, Bapak Ibu, kita langsung menuju yang lebih umum, isu-isu perubahan. Dari isu-isu perubahan ini, ada ASN yang berasal. Kalau ASN yang berasal itu tusinya lebih ke sikap ASN ya, Bu, termasuk saya juga kan, Bapak Ibu ASN juga kan. Yang dijabarkan oleh visi misi gubernur secara personal difus oleh ASN yang berasal, secara strukturalnya pun ada perubahan. Ini dilihat dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023 Pak Bu. Di Permenpan 1 tahun 2023 Bapak Ibu nggak usah bingung nih dibagi konsentrasi, harus mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, juga harus mengumpulkan lupa. Tambah-tambah dalam proses pengumpulan lupa, Bapak Ibu harus buat karya tulis ilmiah untuk tercapainya poin pengembangan diri. Yang pada akhirnya fokus Ibu itu terbagi menjadi dua. Nah, Bapak Ibu, dengan hadirnya Permenpan 1 tahun 2022, fokus kedua Ibu itu jadi hilang. Terus bagaimana? Nanti indikator kita bisa naik pangkat atau tidaknya dilihat dari mana. Nah, kembali tadi yang dibahas khusus oleh pengajar sama Kak Astri. Dari dasar SKP, di situ kita bisa melihat indikator. Oh, tujuan guru itu mendidik.
polanya seperti apa dengan pola kurikulum, apakah tujuan per tahunnya bisa terjabarkan oleh eviden yang diisi per hari. Karena tadi di PKD berapa ya, bagus juga sih, saya kacungkan jempol, ininya jujur, pada terkadang banyak guru yang ya sehari-hari kemana, ngisi PR kan kemana, itu bukan kelihatan Bu. Di saat tujuan ibu melatih murid bisa renang, tapi pas begitu di eviden banyaknya main bola, itu kan antara target tahunan dengan iki harian itu tidak sesuai. Jadi itu harus diregulasi, maka akan menghasilkan secara by system, maka akan menghasilkan SKP mungkin yang kurang baik Pak Bu. Kalau saja SKP ibu kurang baik, belum saya diambil topik. Kita buka Permenpan 2023. Nah, kalau SKP-nya kurang baik, nanti ibu cuma dapat 6,25. Kurang baik ya Bu. Kurang. Nggak ada baiknya. Nanti ibu cuma dapat 6,25. Sementara di sudut pandang Permenpan 1, amannya kalau ibu mendapatkan SKP baik dengan nilai 12,5, di tahun keempat ibu sudah bisa naik pangkat. Jadi secara kembali ke tadi, secara kepribadiannya didorong oleh buat apa? Secara strukturalnya didorong oleh Permenpan. Dan SKP itu menjadi salah satu indikator penilaian. Ini penilaian selain SKP, di sini ada juga poin masa golongan ruang. Ada 3B, mengajar sudah 18 tahun. Mengajar sudah 18 tahun. Tapi ada nih yang baru masuk, mengajar baru 3 tahun. Itu bakal beda Bapak Ibu nilainya. Bisa kita lihat di tabel ini, 3B S1 2 tahun dapatnya 28. Sementara 3B S1 di atas 4 tahun dapatnya tuh 47. Begitupun seterusnya ini sampai ke. Tapi Bapak Ibu sadari juga dan perlu Bapak Ibu pahami juga, ini baru satu sudut pandang ketentuan. Di sini belum lahir sudut pandang ketentuan dari BKN yang secara fungsi lebih teknik untuk proses naik tingkat dan jenjang. Ada nih kegalauan yang lain. Kalau di pola dulu kan Pak Firman saya suruh bikin makalah nih Pak. Saya sambil bela-belain tidur sampai subuh, bikin makalah. Terus bela-belain kerja kelompok sama temen, bikin makalah. Bang, Pulang dulu. siap-siap. Mohon tidak. Lain nggak tidur bikin makalah yang pada akhirnya. Tapi kalau lihat di sini kok nggak ada ya poin pengembangan diri. Nah itu salah satu indikator sudut pandang yang belum keluar juga dari indikasi minat kita dalam hal ini Mendikbud. Jadi dari satu ketentuan Permenpan ada BKN-nya, ada Permendikbudnya, nanti itu menjadi bentuk satu alur. Oh iya gini kualanya. Oh seperti ini ternyata mekanismenya. Itu mungkin gambarannya Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu, gambaran mekanisme dan pola kerja setelah kembali lagi kepada tadi kita menghadapi isu perubahan. Dan saya ingatkan kembali, kegiatan ini adalah inisiatif kami Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepegawaian, Sinjapung, GTK dan Perencanaan
memberikan rangsangan kepada Bapak Ibu dengan tujuan agar frekuensinya sama di saat nanti BKD melakukan sosialisasi. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu berhubung sekarang sudah pukul 16.10, langsung kita buka tanya jawab. Saya buka satu sesi dan satu sesinya terdiri dari satu penanya. Saya boleh, Pak? Boleh, mangga Ibu. Sementara mungkin oke, Ibu Dian aja dulu, mangga Bu Dian. Pak Muli sama Pak Haryata kan itu? Apa Bu? Bu Dian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KCD 9. Oh, Ibu dari KCD 9 ya, Bu. Ibu nanti disampaikan oleh KCD aja, Bu. Ini kan jadwalnya KCD 11, 13 ya, Bu. Iya, Mohon maaf ya, Bu. Enggak, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Astrid sih, ada tadi terkait dengan tugas tambahan. Ini hanya untuk informasi saja, bukan untuk jawab segera gitu, Pak Firman. Tugas tambahan itu kan tadi Waka ada Sapras, Hubin, Humas, kemudian kurikulum dan lain sebagainya, ada cuma 4 gitu ya. Sedangkan untuk informasi saja bahwa di lapangan itu ada juga yang belum diakui oleh provinsi lah, ibaratnya ada yang kayak Waka SDM atau juga manajemen mutu. Jadi mungkin ini untuk informasi kepada rekan-rekan di provinsi aja sih. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin untuk didiskusikan untuk rekan-rekan provinsi bahwa di lapangan itu untuk wakil kepala sekolah tidak hanya terbatas kepada ada Sapras, kurikulum, kemudian pada Hubin Humas, kemudian kesiswaan. Itu aja sih, cuma sekedar informasi aja. Ya, terima kasih. Nanti mungkin jadi catatan kami. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa Bu, sama-sama. Saya yakinkan juga Ibu Dian, mudah-mudahan SMA yang membuat Wakasek SDM, Wakasek apa, itu ada dasarnya di kementerian. Jangan sampai MK buat tapi dasarnya nggak ada. Itu aja yang sederhana. Nanti mungkin secara lebih lanjut kita diskusi dengan teman-teman dari KCD. Sementara Bapak di SMK Huda kemana Pak? Ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Hapunten Pak ya, naroskeun. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Pak Firman. Tadi menyinggung kaitan dengan formasi. Saya kebetulan posisi di golongan 4C, jabatannya guru madya. Sudah 2 tahun mengikuti UKKJ dan udah punya sertifikat lulus. Kemudian presentasi juga sudah. Cuman susahnya itu di formasi itu yang tadi rumahnya belum sampai hari ini belum ada keputusan. Malah saya juga sering nanya kayaknya kapan tuh formasi itu hadir ataupun muncul gitu Pak Firman. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Firman. Kalau pengennya saya sih besok lusa Pak. Kalau pengennya saya besok lusa karena ya di lapangan banyak terjadi posisi seperti Bapak yang pada prinsipnya sudah punya tiket, tinggal berangkat, tapi kerjanya udah kembang Pak. Iya. Dikhawatirkan kerjanya hangus. Iya, malah udah 2 kali perubahan ini pak. Iya, paknya udah 2 kali perubahan. Kembali lagi pada proses tadi, proses transformasi. Di Februari kita menyerah, di November 2002 kita menyerah, di Juni kita menyerah. Jadi prinsipnya kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan Pak. Iya. Cuman kendalanya mungkin ini di level nasional yang mungkin antara Infan dengan Mendikbud. Mungkin Pak. Pada saat UKKJ di sana seolah-olah mudah sekali Pak tuh. Pada saat saya ikut ujian menyampaikan bahwa formasi insya Allah katanya akan dipermudah perjalanannya. Tapi ternyata mudah benar gitu Pak. Nah, supaya mudah komunikasi, Pak Firman nomor HP-nya berapa? Nomornya? Ibu Bapak dari KCD berapa? KCD 12. KCD 12 nanti bisa nanya ke Pak Since, kalau nggak ke Pak Ari Pak. Untuk efisien waktu Pak ini karena sudah. Oke. Makasih Pak. Makasih atur nuhun. Pak Mulis, semangat kesatuan tadi itu 500 Pak Mulis.
Terima kasih Pak dari si Al-Huda. Terima kasih. Pak Mulai semangat. Baca dulu mungkin Pak. Oke, atas ini. Yes, mahrum. Ih, tadi dulu Pak. Saya kira itu ada dan. Sudah? Sudah kah? Sudah Pak. Mana? Ya. Oke, terima kasih Pak Firman, Pak Mahmud, dan Bu Tri. Pak, saya kalau misalnya tadi paparan yang tadi disampaikan oleh Ibu Tri, kemudian Pak Firman, sebenarnya kan ini hanya istilahnya kita pamis sahur Sunda nama soson-soson pangintennya Pak ya? Boleh. Ya, jadi saya gini, mungkin ini Ada ingatkan saja buat saya secara pribadi dan teman-teman juga semua Bapak dan Ibu, nanti sebenarnya kita itu masih sama dengan mekanisme yang dulu, berarti pakai Permen PAN nomor 6 ya Pak ya. Cascading juga masih sama. Nah pertanyaannya adalah ini targetnya kalau tidak salah, kalau saya baca barusan sepintas, untuk buruh mungkin diberlakukan tolong PP Permen PAN nomor 1 itu berlaku nanti Juli 2023, itu satu. Kemudian yang kedua, karena ada konversi angka kredit, yang jelas Permen PAN nomor 16 tahun 2009 itu nanti tidak akan berlaku, kan seperti itu. Cuma mekanismenya bagaimana kan nanti, karena kembali lagi karena ada pembina kan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, karena ini nanti kita sudah tadi disampaikan di awal, kalau tidak salah itu kita sudah siap-siap untuk mengisi target dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah berapa targetnya? Apakah 6 bulan? Apakah 12 bulan? Seperti itu Pak. Karena kami juga Arisi Panginten nanti kalau misalnya tiba-tiba ini kan kasusnya sama seperti tahun 2021. Di awal aturan A, kemudian pada saat pelaksanaan di tengah-tengah rubah jadi B. Izin Kang, izin potong. Nah, dipotong. Ini berbeda Kang. Isu sekarang dengan yang tahun 2021 yang ada semester 1, semester 2 itu betul-betul dua aturan yang berbeda. Aturan sasaran kinerja yang berbeda. Nah, untuk sasaran kinerja yang sekarang itu sudah pure di awal tahun kita menggunakan Permen PAN 1 tahun bukan Permen PAN 1. SKP-nya udah mengacu ke aturan yang terakhir Pak. Itu Permen PAN 1. Nah, ya Permen PAN 1. Jadi tidak berlaku di 1 Juli. Karena yang di 1 Juli itu bukan untuk SKP-nya Pak. Ya. Itu okay. SKP-nya tetap dimulai dari awal tahun. Jadi tidak akan ada perubahan seperti di tahun yang 2021 Pak. Kalau 2021 itu memang di aturannya harus ada 2 SKP, bukan berubah. Jadi memang harus ada 2 SKP karena SKP-nya berlaku hanya tiap 6 bulan. Kalau sekarang itu sama seperti tahun 2022. Jadi di awal tahun sampai akhir tahun gitu. Itu sih Pak. Jadi jangan khawatir nanti di tengah-tengah gara-gara Permen PAN 1-nya berlaku 1 Juli terus sasaran kerja ganti lagi nih. Enggak. Nah, tidak akan merubah sasaran kerja yang sudah Bapak dan Ibu buat nanti. Berarti izin Pak Mahmud, berarti kalau seperti ini kita sepakati untuk target berarti 1 tahun ya Pak ya? Dasarnya 1 tahun ini. Nah, kalau target itu tidak ditentukan 1 tahun Pak. Karena target itu ada yang rutinitas, ada yang tidak. Kalau yang rutinitas tiap bulan, mungkin tiap bulan ada berarti 1 tahun. Tapi ada kegiatan yang memang dilaksanakannya itu tidak tiap bulan. Maksudnya gini, rentangnya gitu, rentangnya. Ya, rentang kalau rentang untuk sasaran kerja ya 1 tahun Pak. Cuman di setiap sasaran kerja itu tidak semuanya harus 12 bulan gitu. Siap.
Siap. Cukup Pak, cukup. Pak Firman cukup. Terima kasih Pak. Jangan Pak, soalnya awalnya saya mulai sudah ada gigi berat. Siap. Selanjutnya mungkin Apun tenang. dua penanya terakhir Bapak Ibu. Sekarang Ibu Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Coba pas mana Ibu Susanti jelaskan. Banget. Terima kasih Pak Firman. Sebenarnya tadi saya sudah sebelum masuk di sini sedikit tentang itu. Kalau untuk SKP saya tidak khawatir karena tadi kan sudah Ibu yang menjelaskan itu. Nanti kita kan ada template-nya, kita tidak bingung lah, tinggal memasukkan apa yang nanti akan kita lakukan gitu. Sudah sesuai dengan yang targetnya, sesuai aja dengan siapa nanti yang saya ingin tanyakan adalah Pak, ini kalau misalnya saya sudah lolos nih Pak untuk kenaikan pangkat di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah, hanya masalahnya terkait dengan Japung. Apakah kita nanti harus menunggu untuk uji kompetensi yang Japung atau itu nanti otomatis Pak? Japungnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, nanti kalau kita misalnya, ini kan saya paknya sudah sejak tahun 2021 lah ya Pak ya. Kemudian sejak itu kan saya sudah banyak nih melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu ya, kegiatan yang tidak masuk di pak yang baru yang kemarin itu tidak masuk sama sekali. Nah pada saat nanti kita akan mengajukan lagi untuk kenaikan pangkat, karena ini sudah 3 tahun loh kita sudah punya banyak cadangan kinerja kita gitu ya. Buat buku misalnya, kemudian buat jurnal dan sebagainya. Nah, apakah itu tidak bisa dimasukkan kita nanti di yang baru? Apakah nanti sesuai dengan yang setiap tahunnya, yang sesuai dengan Permenpan yang baru itu, atau bagaimana gitu ya untuk kedepannya nih, persiapan kami nanti ke depannya. Itu mungkin Pak, yang paling penting itu mungkin dulu yang ingin saya ketahui. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini ada regulasi kredit dan Dikbud. Terkait angka kredit yang menggunakan kredit tulis itu yang ikut dengan BKD. Dan saya yakin Ibu juga nanti BKD nggak bakal kena jawab. Intinya di sini tadi yang digambarkan ini Menpan sudah mengeluarkan ya BKD dan Mendikbud yang pada akhirnya ketika instansi besar itu mengeluarkan ketentuan itu akan membentuk mekanisme itu mungkin gambarannya. Terus terakhir pertanyaan Ibu yang terakhir harus ke depan yang dilakukan apa? Yang jelas Permenpan 1 2023 karena di Mei 2 bulan lagi itu mungkin. Iya, oke Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, mau tanya sebentar. Ya iya Pak, kalau untuk sekarang berarti SKP itu 2 semester ya Pak, 1 tahun ya? Bukan. Oh. Ya terima Pak. Siap. Saya Pak Sukuman pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Pak mau bertanya Pak? Nanti dulu Pak dari SMK 6 Pak Sukirman dulu mungkin dari SMA 1 Pangandaran mungkin ini. Ya mute Bapak itu, mohon maaf. Ya halo. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pada dasarnya saya nanya itu hampir yang ditanyakan tadi Pak. Dengan teman-teman hampir sama. Dengan ini cuma ada satu lagi nih tentang SKP yang kepala sekolah Pak. Jadi itu apa harus mengikuti yang kayak gitu atau ini lagi ya saya kira harus ada sosialisasi lagi untuk kepala sekolah Pak. Ya. Kalau beda gitu. Jadi sedikit nanti harus ada mungkin pencerahan buat kami agar kami yang sudah tua-tua juga tidak bingung Pak untuk kepala sekolah. Jadi itu barangkali itu saja. Sedangkan untuk yang naik pangkat yang tadi itu pada dasarnya sama dengan yang penanya awal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini baru tahap awal Pak. Ini baru tahap awal. Kita proses sosialisasi yang pada akhirnya nanti kita menggunakan apa namanya? Bukan organisasi sih MKKS terus apa?
nanti kita pakai pola itu gitu. Jadi khusus untuk kepala sekolah, khusus untuk guru-guru. Itu mungkin demikian. Terakhir Bangga yang dari SMA Tasikmalaya 4 pertanyaan. Kang Bangga Kang. Punten ya, kepotong tadi. Terakhir ini Bapak Ibu tutup. Silakan. Kan di SMK 4 ada yang mau naik pangkat, tapi di Siap Jabar sama di Mayat APK-nya tidak sesuai dengan golongan yang sekarang, misalkan 4A, tapi di Siap Jabar sama di Mayat APK-nya itu 4B, itu harus gimana dulu Pak? Hubungi KCD, tapi perbaikan kesalahan bisa di SPK, bisa di Izin Kang. Oh iya, siap. Mohon izin nih. Memang ada sebagian kasus yang seperti itu, tapi harus di track record dulu Pak. Apakah yang bersangkutan kemarin terkena hukdis atau tidak? Maksudnya gini, pembatalan pangkat yang terkena hukuman disiplin itu kemungkinan besar baru sampai BKD. Nah, sehingga yang di BKN itu belum sampai. Kalau di BKD udah langsung kita kembalikan pangkatnya. Kalau yang di BKN itu posisinya masih golongan yang di atasnya. Nah, jadi mohon dipastikan dulu apakah yang bersangkutan itu kemarin terkena hukuman disiplin atau tidak. Nah, apabila tidak, silahkan Bapak dan Ibu tinggal mengajukan perubahan atau perbaikan data secara prosedural Pak. Jadi secara bertahap Bapak dan Ibu silakan mengajukan ke cabang dinas untuk perubahan datanya gitu. Itu kalau yang data kemarinnya itu memang tidak ada masalah gitu Pak. Takutnya gitu termasuk ke dalam rombongan yang terkena hukuman disiplin Pak. Iya Pak. Jadi mau dipastikan dulu Pak. Iya Pak, siap. Tapi kalau lihat di historinya Mas, aman sih Pak. Tapi pas ketika pengupdatean di Siap Jabar dia salah memasukkan awalnya Pak. Nanti bisa pihak jadi mungkin akhirnya prosesnya. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak, Ibu, Teteh, Akang mungkin terima kasih banyak waktunya.